Melihat kehidupan Simbo dan Mbah ini, aku masih hanya bisa mengucap syukur karena aku dan Mama serta adik-adikku masih bisa hidup berkecukupan. Nah, setelah tadi pagi awul-awulnya digiling, kini saatnya membersihkan beras yang ternyata masih banyak kotorannya. Aku kira kalau sudah digiling tadi, beras-beras ini sudah langsung dapat dimasak dan dikonsumsi. Tapi ternyata masih harus dibersihkan. Susah juga. Nek resik nggih eco, tapi yen grasak tok ngaten campur wedi, campur gombong, ras ngeten iki eman-eman gorokane mriki. Nggih. Dari hasil mengumpulkan dan menjual awul-awul, belum pernah sekalipun Mbah ini mampu membeli beras di warung. Bahkan beras raskin sekalipun. Kuasane kula mboten saged tumbas, mboten nanem, mboten nandur, mboten gadah saben. Kuasane kula kados ngeten iki mergane awul-awul saking Bu Narmi Pak Narno. Mbok memang tidak mampu membeli beras-beras. Hanya beras sisa awul-awul inilah yang digunakan Mbok dan Simbah menyambung hidupnya. Kalau aku di posisinya Simbo, aku jujur benar-benar gak sanggup hidup seperti ini. Untuk kedapetin sesuap nasi harus bekerja keras, harus capek-capek mendapatkan sesuap nasi pun nasi yang gak layak buat dimakan. Aku jadi teringat mamaku di rumah. Sebagai orang tua tunggal, Mama memang hebat. Susah payah, Mama mencari nafkah untuk aku dan adik-adikku. Ya, Papa meninggal karena sakit sejak kami masih kecil-kecil. Sejak itu, Mama sebagai orang tua tunggal menjaga keluarganya, sama seperti Simbo yang sekuat tenaga menjaga ibunya. Aku terima kasih banget sama Mama. Mamaku ngehidupin aku sendiri, kerja, dan itu mungkin benar-benar mungkin Mama, tapi Mama aku tuh juga tegar seperti Simbo. Aku sering kangen pada almarhum Papa. Aku terkadang rindu memiliki orang tua yang lengkap seperti teman-teman lainnya. Aku masih suka sedih kalau ngeliat ya teman-teman aku misalnya masih bisa apa-apa tuh ngadu ke papanya. Dan aku tuh kangen banget sama papa aku. Karena dulunya tuh sewaktu papa aku masih ada, kita tuh suka akhir minggu tuh suka jalan-jalan sekeluarga, dan sekarang udah gak pernah lagi. Ya, tapi tidak boleh ada rasa sesal. Aku harus menerima dan menghargai seluruh hidupku. Melihat kehidupan Simbo dan Mbah ini, aku masih hanya bisa mengucap syukur karena aku dan Mama serta adik-adikku masih bisa hidup berkecukupan. Sekarang berasnya Simbo udah pada bersih semua. Aku mau bantu Mbok buat masak nasi buat makan malam hari ini. Mbok, kita masak nasi, Mbok. Aku penasaran nih mencoba rasanya nasi dari awul-awul yang Mbok cari. Kalau kata Mbok, warnanya kuning dan rasanya kurang enak. Tidak seperti beras-beras biasanya. Duh, semoga aku tidak sampai sakit perut. Tapi kalau Mbok dan Mbak saja bisa, masa aku harus takut? Ternyata nasinya itu belum mateng. Padahal kelihatannya tuh udah bisa dimakan, udah lembek. Dan nasinya kerasa rasa asap karena Simbo masaknya pakai kayu bakar. Bau asap pasti karena tungkunya ini. Coba kalau masaknya pakai kompor. Pasti lebih cepat dan nasinya tidak sampai berbau asap. Sayangnya si Mbok takut pakai kompor. Mbok takut pakai kompor gas karena si Mbok pernah
melihat kejadian di Semarang itu ada kompor gas yang meleduk dan si Mboya takut dan lari dan takut kejadian lagi kalau dia pakai kompor gas di rumahnya. Nah, akhirnya setelah lumayan lama menunggu, nasinya matang. Aku makan pakai sayur tahu campur sayuran nih, sayuran khas Jawa kayaknya, aku nggak tahu nih namanya apa. Nih, aku mau cobain dulu gimana sih rasa makanan Simbo sehari-hari. Nasinya sedikit aneh rasanya. Terus terang kurang enak. Ditambah juga sayur yang aku makan rasanya kurang sedap. Mbak, ini sayurnya udah berapa hari, Mbak? 3 hari. Udah 3 hari. 3 hari. Tapi rasanya belum terlalu kecut ya, Mbak ya? Ini kok asin banget ya, Mbak? Makan sarem. Kebanyakan garam. Nikmatin aja sih. Ngomong juga aku sama Simbah kelaparan. Lagi-lagi aku hanya bisa mengucap syukur atas kondisiku saat ini. Aku malu bila masih harus mengeluh, sementara kedua orang yang aku anggap keluarga ini menerima keadaan mereka yang serba kekurangan dengan ikhlas. Aku nggak biasa dengan kondisi yang kayak gini, dengan makanan yang kayak gini. Tapi Simbo sama Simbah tuh nggak pernah ngerasa, nggak pernah mengeluh, nggak pernah ngerasa menderita. Mereka tuh bersyukur banget bisa makan nasi, sayur, walaupun itu apa adanya dan sangat-sangat apa adanya. Tengane kula enjing-enjing saged ngliwat, saged ajeg angsale mangan. Nggih. Nek enten saged jajan ngoten kula. Nggih. Pares mawon ngoten niku. Saben dinten bayangne nyuwun seger waras. Mbok tak mengeluh dan tak minta apa-apa, kecuali doa supaya Mbok terus sehat agar tetap bisa mencari nafkah. Doa yang sederhana sekali. Harapan aku semoga Simbo sama Simba kedepannya lebih mendapatkan hidup yang lebih layak lagi. Dan bagi kita yang udah hidupnya udah berkecukupan, lebih baik bersyukur karena lebih banyak banget orang yang hidupnya benar-benar menderita, benar-benar banyak kekurangan.